Nah makanya harapan kita ya ini mudah-mudahan didengar oleh penegak hukum kita, pemerintahan kita, anggota DPR kita untuk benar-benar menyelesaikan problem internal di negara kita ini yang bersifat mengakar sekali begitu, seperti kasus korupsi ini sendiri. Kok sampai hari ini tidak habis-habis begitu. Sementara eksistensi lembaga pemberantasan korupsi bukan hanya hari ini, sudah ada sejak lama bahkan. Kalau dari Mbak Lia sendiri, penyebab orang melakukan korupsi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini sedang pagi dini hari. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, jamaah saudara sekalian, perkenalkan saya Nur Ika Aprianingsih dan partner saya. Ya, dan saya sendiri Muhammad Rizky Amana. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, dalam video ini kami akan sedikit membahas mengenai korupsi jalan tol MBZ atau yang dikenal dengan Muhammad bin Zayed gitu. Dari yang sebelumnya penamaan jalan tol ini adalah jalan tol Jakarta Cikampek Layang 2 ya. Ada fakta menarik mungkin Mas Rizky? Fakta menariknya perubahan nama ini berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pratikno atau Menteri Sekretaris Negara. Beliau menyampaikan bahwa perubahan nama ini dilatar belakangi itu karena saling menghormati antara tokoh negara. Jadi maksudnya Bapak Presiden Jokowi itu namanya juga digunakan sebagai nama jalan di bagian Uni Emirat Arab. Oke, berarti bentuk menghargai dua orang tokoh dan lebih mengeratkan kerjasama dua negara barangkali ya. Sementara Muhammad bin Zayed ini juga merupakan tokoh publik di Uni Emirat Arab. Nanti saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang ada di rumah bisa cek langsung profil lengkap, searching di Google bisa terkait Muhammad bin Zayed ini siapa. Tokoh siapa kira-kira gitu. Baik, untuk kembali ke korupsi lagi ya Mas Rizky ya, korupsi jalan tol mungkin Mas Rizky punya pengantar terlebih dahulu, ulasan-ulasan singkat begitu Mas Rizky. Kalau saya sebenarnya melihatnya kenapa kasus korupsi ini menarik untuk kita angkat sebagai konten. Iya. Karena luar biasa. Kenapa luar biasa Mas Luar Rizky? biasa dan fantastis. Berani juga ya kali. Untuk pertama kali didengarkan, mungkin rata-rata respon orang hanya satu. Wow. Wow, itu satu kata yang cukup jelas menggambarkan. Ya benar sekali, karena kasus korupsi ini ternyata bukan hanya anggarannya yang sedikit merugikan negara, tetapi asal dana yang dikorupsi ini. Jadi asal dana dari pembangunan jalan tol ini adalah dana hibah pinjaman luar negeri dari Uni Emirat Arab itu sendiri. Hebat, ternyata, dan uang-uang yang dikorupsi uang hasil pinjaman, pemirsa. Begitu kira-kira sederhananya ya. Maksud saya ini dapat diartikan seharusnya uang luar negeri ini punya beban moral untuk bagaimana kita kelola yang lebih besar. Beban moral rasa percaya orang yang kita jaga harus lebih besar. Rasa malu pun ketika mengelola dana ini dengan keliru seharusnya juga lebih besar. Gitu. Apalagi kalau kita berpikir untuk jangka panjang, ini kan ada kepercayaan ditaruh investor asing. Iya benar sekali. Mungkin bisa jadi ini menjadi portofolio bagi negara lain terkait bagaimana investor apabila masuk ke Indonesia, kira-kira bisa jadi uangnya akan dikelola seperti ini. Dikorupsi, disalahgunakan, atau dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Sangat disayangkan ya jamaah sekalian. Tetapi ngomong-ngomong terkait korupsi ini, semacam
penyakit laten. Iya, penyakit lama yang susah hilang. Mendarah daging banget di Indonesia ini. Iya. Bahkan berdasarkan data yang dirilis kira-kira kurang lebih 2-3 bulan kemarin, itu dari Transparansi Internasional menyebutkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia dari peringkat 96 merosot turun sampai dengan 110. Berarti ini ada banyaknya kasus korupsi dalam waktu yang dekat berarti ya Mas Rizky ya? Nah, sebentar faktor-faktornya. Ini angka 110 dari 180 negara. Bahkan untuk mampu untuk berada di peringkat setengah saja kita tidak mampu. Oke, seandainya dibagi dua ya. Nah, seandainya 90. Nah, seandainya kita buat standar sederhana, bagaimana menilai sebuah negara yang kualitas penanganan terhadap kasus korupsinya itu baik, mungkin kita tidak masuk di situ. Misalkan dari 180 negara yang diteliti, kita bagi dua. Anggaplah bagian 1 atau bagian A adalah 1 sampai 90. Nah, adalah 90 negara yang punya kualitas penanganan kasus korupsi dengan baik. Sisanya yang buruk atau tidak baik. Iya. Dengan urutan 110, tentu Indonesia masuk pada kelompok yang kurang baik atau buruk. Kualitas penanganan korupsinya kurang baik, kira-kira begitu, atau buruk. Nah, sebenarnya tapi mengenai tingkat yang sangat buruk itu kira-kira terjadi hanya di tahun ini atau tahun kebelakang atau memang sudah dari dulu, Mas Rizky? Kalau di tahun 2022 itu kita masih berada di peringkat 96. Nah, 2 bulan lalu sekitar kurang lebih lah kira-kira itu Transparansi Internasional memberikan data kembali Indonesia sangat menurun terkait persepsi indeks korupsinya, indeks persepsi korupsinya sampai dengan angka 110. Nah, ini juga katanya sebenarnya banyak faktor untuk bagaimana menilai indeks persepsi korupsi itu sendiri. Nah, bahkan Pak Prof Mahfud MD waktu itu menyebutkan kita merosot sampai dengan angka 110 itu karena juga KPK hari ini aktif-aktifnya sedang melakukan operasi tangkap tangan. Iya. Gitu. Jadi semakin KPK ini banyak kerjanya, jadi semakin banyak juga yang tertangkap. Iya, iya. Berarti harusnya lebih baik KPK tidak usahlah banyak kerjanya ya? Tidak. Tapi ada yang agak sedikit bisa dibilang absurd. Ya. Kira-kira seperti itu istilahnya. Karena seharusnya KPK ini sebagai lembaga pemberantas korupsi, logikanya kenapa dia ada adalah untuk mengurangi angka orang-orang yang korupsi ya, tindak pidana korupsi. Bukan justru ada KPK semakin marak OTT, semakin ke permukaan kasus korupsi dan lain sebagainya. Artinya tidak ada takutnya orang ya. Atau tapi anggaplah itu adalah bagian dari proses mengurangi angka kasus korupsi itu sendiri. Tapi mengenai KPK ataupun korupsi, apakah ini udah ada dari zaman dulu, Mas Rizky? Atau marak-maraknya hanya sekarang saja gitu. Saya coba sedikit merefleksi beberapa penanganan dari presiden demi presiden di Indonesia dalam hal penanganan kasus korupsi itu sendiri. Ternyata udah ada dari dulu ya? Itu secara yuridis pertama kali diatur di tahun 1957. Itu masih zaman periode Insinyur Soekarno. Jadi waktu itu dibuat suatu aturan yang bernama Peraturan Penguasa Militer nomor 6 tahun 1957 atau bisa disingkat dengan PRT/PM nomor 6 1957. Nah, tetapi aturan ini dianggap tidak efektif. Dianggap tidak efektif kenapa? Karena aturan ini tidak berlaku surut. Kita break dulu Mas Rizky, ada azan.
Baik Mas Rizky, untuk korupsi sendiri ataupun upaya-upaya pencegahannya, apakah sudah ada dari dulu atau hanya beberapa tahun kebelakangan ini? Oke, terkait penanganan kasus korupsi sebenarnya sudah diatur secara yuridis itu sejak tahun 1957. Berarti waktu itu ada di zaman periodisasi Presiden Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Nah, tentu aturan itu diinisiasi karena maraknya atau masifnya kasus korupsi itu sendiri. Terlebih dia berada di pejabat-pejabat publik kita, sehingga akhirnya muncullah peraturan yang bernama Peraturan Penguasa Militer nomor 6 tahun 1957 atau bisa disingkat dengan PRTPM nomor 6 tahun 1957. Nah, intinya aturan ini berfokus pada wewenang militer yang kemudian diberikan wewenang ini bahkan mengetahui rekening pribadi para pejabat publik untuk dapat diselidiki ketika ada dugaan-dugaan korupsi. Seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lanjutkan lagi di zaman periodisasi Presiden Soeharto juga terdapat banyak aturan itu yang mengatur tentang kasus penanganan korupsi. Meski pada kenyataannya justru sangat banyak korupsi ya di masa periode beliau ya. Nah, dan juga di zaman beliau menjadi presiden tidak sedikit aturan yang dibuat untuk menangani kasus korupsi. Lebih banyak dari... Lebih banyak. Ada GBHN kalau tidak salah di tahun 1978. GBHN juga di tahun 1973. Undang-undang tahun 1971. Ada Kepres, ada Inpres. Undang-undang yang khusus dibuat oleh parlemen juga waktu itu. Pada akhirnya juga ada peristiwa demo besar-besaran itu ya. Iya, benar sekali. Bahkan kasus korupsi ini di zaman Presiden Soeharto itu menjadi salah satu isu yang dibawa oleh para demonstrasi untuk menggulingkan rezim Soeharto waktu itu. Iya. Nah, lepas dari situ pasca reformasi beberapa lembaga juga dibentuk untuk menangani kasus korupsi. Semacam di zaman Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati. Di masing-masing zaman presiden kita selalu ada lembaga-lembaga baru yang dibuat khusus untuk menangani kasus korupsi. Berarti memang ada ya di setiap periode kepresidenan ya. Upaya baru juga terus ada. Upaya baru terus ada. Tapi untuk nama sampai akhirnya sekarang jadi KPK ini dari tahun presiden siapa itu? Dari lembaga pemberantas korupsi yang dibentuk oleh Ibu Megawati. Nah, itulah cikal bakal yang kemudian akhirnya sampai hari ini kita kenal lembaga pemberantas korupsi itu bernama KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Mungkin dari eranya Bu Mega sampai pada pemikiran ya udahlah nama tidak usah diganti barangkali. Ya mungkin seperti itu. Mungkin lebih Bapak Presiden Jokowi dan Pak Presiden SBY lebih ingin kepada penguatan tugas wewenang dan fungsi dari KPK itu sendiri. Iya, baik. Apapun lah namanya kira-kira begitu. Iya baik. Nah, tetapi kalau sampai hari ini kita melihat hampir sama saja sebenarnya pola penanganan korupsi tidak berjalan efektif. Tapi cara-caranya masih sama. Iya, masih sama. Tapi kenapa tadi saya bilang kurang efektif? Karena ya buktinya hari ini kasus korupsi masih marak begitu. Iya. Bahkan berbagai macam bentuknya membuat kita kaget mendengarnya gitu. Kok yang seperti ini dikorupsikan, semacam kemarin bantuan sosial bahkan untuk para korban pandemi ya. Tetap dikorupsi juga. Itu sekurang-kurangnya nurani ya sepertinya itu. Sekali. Bahkan yang terakhir ini yang sementara kita bahas dana hibah pinjaman luar negeri kok dikorupsi begitu. Padahal secara ekonomis kalau kita lihat fungsi kedepannya tidak hanya hari ini fungsi dari lembaga pemberantas. Tidak hanya hari ini kegunaan dari dana hibah itu. Orang-orang mungkin bisa menjadikan
dana hibah yang diberikan untuk pembangunan tol di Indonesia menjadi portofolio untuk negara lain menilai bagaimana pengelolaan dana di negara Indonesia. Ya, itu jangka sendiri. panjangnya seperti itu. Betul sekali. Dan itu nominal 4,5 seandainya dibagi ke masyarakat. Mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman ya. Iya. Kebetulan karena saya sendiri sampai hari ini masih berwirausaha. Alhamdulillah. Nah, wirausaha saya hari ini itu berasal dari modal yang kira-kira kalau saya hitung 50 juta. Untuk modal awal Untuk ya. modal awal. Nah, sampai hari ini masih bertahan dan bisa bahkan menghidupi keluarga kecil kita, membeli kendaraan, menyicil rumah, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Sudah berlangsung selama 3 tahun. Kurang lebih kira-kira 3 tahun. Nah, apalagi dengan dana sebesar 4,5 triliun. Nah, dana 4,5 triliun banyak sekali barangkali. Sangat banyak. Kegunaannya untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia kita. Mendirikan sekolah-sekolah, penyejahteraan rakyat yang entah bagaimana caranya, rakyat dan lain sebagainya, pemberian bantuan modal untuk UMKM dan lain-lain. Nah, ternyata kita kembali ke kasus korupsi jalan tol ya. Kerugian 4,5 T itu disebabkan oleh masalah-masalah yang berulang. Jadi pembebasan tanah, Jadi ternyata ini masalah yang berulang-ulang gitu. Nah, itu salah satu faktor kerugian. Berulang-ulang dari sisi untuk jalan tolnya. Jadi pembebasan lahan lagi, pembebasan lahan lagi. Oh, ternyata kasus korupsi yang jalan mengenai tol. Jalan tol mengenai pembebasan lahan, masalahnya di uangnya itu belum sudah pernah terjadi. Iya, itu permasalahan yang sudah. Selain pengawasan, jadi jamaah di antara beberapa banyak faktor, ternyata ini faktor yang berulang gitu. Pengawasan yang kurang, masalah pembebasan lahan yang uangnya belum kembali ya. Jamaah bisa baca nanti di liputan6.com untuk lengkapnya, tapi itu gitu maksudnya. Selain itu juga faktor yang lain mengenai korupsi jalan tol MBZ ini adalah dari awal perencanaan. Ternyata ada informasi yang kurang lengkap sehingga membuat pemenang lelang, kan ini pada akhirnya dilelang kan. Itu harus mencari informasi lagi pada akhirnya yang harusnya kita pemenang lelang terima beres, kita terima informasi dari pemerintah, ternyata kita masih harus mencari informasi sendiri pada saat proses pembangunan dijalankan, dan itu kan mengulur waktu gitu. Ini kan kalau kita mau menilai secara praktis ya, semacam pemerintah tidak serius terhadap pengelolaan dana hibah untuk pembangunan jalan tol ini. Dari perencanaan aja udah kurang sempurna itu tadi. Belum pengorganisasian, belum eksekusi, belum dan lain sebagainya. Bahkan masih sejak tingkatan perencanaan sudah memperumit. Iya, termasuk dalam proses penyesuaian gitu kan, penjajakan pembeli atau pencarian investor gitu. Nah, tadi saya baca ternyata investornya hampir 70% adalah kontraktor BUMN juga gitu. Nah, itu yang pada akhirnya membuat ada entah perebutan kue ya, kalau kita bilang barangkali di dalam, atau tumpang tindih jalan mau kemana sebenarnya. Jadi mungkin internal bisa saja terjadi carut marut. Begitu juga salah satu faktor kerugian ini bisa terjadi gitu, 4,5 triliun gitu terkait jumlah yang dikorupsikan. Tetapi ngomong-ngomong, bicara tentang investor tadi, saya teringat gagasan dari apa yang tercantum pada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang center didemokan ya? Iya, di beberapa tahun kemarin. Bahkan masih ikut demo juga? Ikut dong, pimpinan demo. Oke, baik. Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih dengar itu penolakan-penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kita biasa lihat di sosmed teman-teman. Mengenai investor dan hubungannya dengan kasus korupsi,
saya teringat pada satu gagasan yang termuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian mengakomodir investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, dari hasil investasi itu kemudian tentu akan membuka lapangan kerja. Harapan idealnya ya. Dari lapangan kerja akan menyerap banyak tenaga kerja. Dari serapan tenaga kerja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, kira-kira begitu. Tapi ternyata ketika itu dikorupsi maka kontradiksi ya sebenarnya dengan. Nah, ke situ arahnya, terkait korupsi ini menjadi salah satu bahan pertimbangan investor asing untuk berani mau menginvestasi ke dalam negeri. Karena ya masuk akal juga. Kita punya track record yang kurang bagus di situ. Kan bisa dinilai. Dan sangat masuk akal. Misalkan ada investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Ternyata pengelolaan dana dari investasi itu disalahgunakan. Ya, termasuk salah satunya korupsi itu sendiri. Nah, maraknya kasus korupsi dan masifnya kasus korupsi ini menjadi bahan kontradiktif apa yang dicita-citakan pada poin Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam satu poin Undang-Undang Cipta Kerja ingin menarik investor asing melakukan investasi di Indonesia. Tetapi sangat masuk akal tentunya apabila investor asing itu kemudian menjadikan kasus korupsi ini sebagai bahan pertimbangan yang besar untuk melakukan investasi asing di Indonesia. Bahkan bisa-bisa batal untuk investasi. Iya, benar sekali. Nah, makanya harapan kita ini mudah-mudahan didengar oleh penegak hukum kita, pemerintahan kita, anggota DPR kita untuk benar-benar menyelesaikan problem internal di negara kita ini yang bersifat mengakar sekali begitu, seperti kasus korupsi ini sendiri. Kok sampai hari ini tidak habis-habis begitu? Sementara eksistensi lembaga pemberantasan korupsi bukan hanya hari ini, sudah ada sejak lama bahkan. Mungkin karena hukumannya yang kurang ya, Mas Rizky ya. Jadi itu. Tetapi sebelum masuk ke sana, kira-kira kalau dari Mbak Lia sendiri, penyebab orang melakukan korupsi itu apa? Mungkin kalau dari faktor internal individu mungkin takut sama Tuhan mungkin ya. Tidak takut sama Tuhan. Tidak takut sama Tuhan maksudnya. Kemudian yang kedua itu tadi hukumannya kurang lama, kurang membuat jerah, jadi masih ditiru sama pelaku-pelaku yang lain. Nah, gitu. Dan ada kesempatan juga. Untuk poin 2 saya setuju. Untuk poin pertama mungkin itu kita bisa serahkan ke masing-masing individu karena itu berkaitan dengan keyakinan ya masing-masing. Tetapi yang kita kritisi adalah secara sistematis apa yang bisa kita atur untuk mencegah kasus korupsi itu mungkin sendiri. Mungkin hukumannya bisa diperpanjang. Itu saya setuju. Lihat penanganan kasus korupsi kita dari sisi hukum. Hanya sampai pada tingkatan penyelidikan, pemberian vonis. Penyelidikan, pemberian vonis. Penyelidikan, pemberian vonis. Hanya berhenti dan berputar-putar di situ saja. Polanya terus. Polanya itu saja. Dan makanya sampai hari ini ada terus orang karena tidak jerah. Kurang bikin takut gitu ya. Sanksi sosial juga tidak ada. Apalah tolong kepada penegak hukum kita, Bapak Presiden, pemerintahan, kementerian, anggota DPR untuk memformulasikan sebuah aturan yang benar-benar membuat jera ini pelaku korupsi. Kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu pemirsa. Ini udah hampir 15 menit Mas Rizky. Semoga kita pasti akan bertemu di episode-episode lain. Kita akan mengulas berita-berita faktual yang lain nantinya. Amin. Kita akan bahas lebih rinci tapi tetap dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Benar sekali. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya.
Saya Nurika. Mohon support. Mohon support. Mohon support dan dukungannya. Dukungan, bisa juga kritik ya, Mas Rizky. Benar sekali, dan kita bisa melanjutkan apa yang kita bahas ini di kolom komentar tentunya. Iya, benar sekali. Atau jika ingin teman-teman tolong bahas ini atau tolong bahas itu, bisa diketik juga di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nurika dan saya Muhammad Rizky Amanah. Undur diri dulu sampai bertemu di video-video lain atau video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.